Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal amin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1191 sampai bab 1200. Setelah setuju dengan Qin Aoswei untuk menonton pertandingannya, Ye Chen membawanya kembali ke tempat perjamuan. Pada saat ini, beberapa tamu datang ke tempat perjamuan, dan suasana berangsur-angsur menjadi hidup. Ketika Tuan Song mendengar bahwa Ye Chen akan datang, dia bergegas keluar untuk menyapa. Tetapi ketika dia keluar, Ye Chen sudah pergi dengan Qin Aoswei. Segera setelah Ye Chen kembali, Tuan Song menyapanya, dan berkata dengan gembira, "Oh, Tuan Ye, saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda." Ye Chen memandang Tuan Song dan sedikit tersenyum. "Tuan Song, kamu masih terlihat sangat energik, kuat dan sehat. Apakah kamu dalam kesehatan yang baik baru-baru ini?" Tuan Song berkata dengan penuh syukur, "Tuan Ye, terima kasih. Saya, seorang lelaki tua yang sedang sekarat, dapat memperoleh kembali kehidupan keduanya." Kemudian dia bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, bagaimana kabarmu baru-baru ini?" Ye Chen mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Aku tidak buruk, semuanya sama." Tuan Song berkata dengan samar, "Tuan Ye, kamu dan keluarga Wu tampak sedikit tidak bahagia sebelumnya. Setelah itu, keluarga Wu tidak mempersulit Anda, bukan?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Jadi bagaimana jika mereka mempersulit? Mereka tidak lebih dari sekelompok badut." Ekspresi Tuan Song dipenuhi dengan kekaguman. Dia tahu bahwa Marvin Ye memiliki keterampilan yang hebat, dan meskipun keluarga Wu adalah keluarga nomor satu di selatan Sungai Yangtze, mereka tetap tidak dapat melakukan apapun pada Tuan Marvin Ye. Pada saat ini, Song Honor datang dan berbisik di telinga lelaki tua itu, "Kakek, Tuan muda Kong dari keluarga Yanjing Kong ada di sini." Lelaki tua Song berkata dengan heran, "Tuan Kong benar-benar ada di sini?" Song Rongrong berkata, "Mobil Tuan Kong baru saja memasuki area villa, dan akan segera tiba." Tuan Song mengangguk dan berkata, "Panggil ingin, dan kami akan keluar untuk menemuinya." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berkata kepada Ye Chen dengan ekspresi minta maaf, "Tuan Ye, maafkan saya karena tidak menyapa Anda dengan baik. Ada juga tamu terhormat yang datang jauh-jauh dari Yanjing. Saya akan keluar untuk bertemu kamu." "Serius?" Mengangguk sedikit. Di sisi lain, Chen Zekai sedikit terkejut. Dia berbisik kepada Ye Chen, "Tuan, keluarga Kong ada di Yanjing, itu adalah keluarga kelas 1. Kekuatan keseluruhannya bisa menduduki peringkat ke-6 atau ke-7 di Yanjing. Jauh di belakang, tetapi aset keluarga mereka berjumlah 500 hingga 600 miliar. Keluarga Song hanya di awal 100 miliar. Masuk akal jika keluarga Kong harus memandang rendah keluarga Song. Saya tidak tahu mengapa tuan muda mereka datang ke sini. Ayo." Ye Chen tersenyum ringan, dan berkata, "Meskipun saya tidak tahu situasi spesifik keluarga Kong, dengan kekuatan keluarga Kong, di tempat seperti Yanjing di mana naga dan harimau disembunyikan, itu sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Menurut Anda apa yang akan mereka lakukan ketika tidak ada cara untuk masuk secara lokal? Menurut Anda apa yang akan mereka lakukan?" Chen Zekai memikirkannya dengan hati-hati, dan berkata, "Jika tidak ada cara untuk masuk secara lokal, maka mereka hanya dapat memperluas ke daerah sekitarnya." Saat dia berkata, dia bertanya dengan heran, "Tuan, apakah maksud Anda keluarga Kong mungkin ingin berkembang di Jinling?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jinling adil batu loncatan, dan keluarga Kong pasti menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk berkembang di selatan. Karena keluarga Wu telah menyerahkan posisi keluarga pertama di selatan Sungai Yangtze, kuncinya sekarang adalah siapa akan menjadi keluarga pertama di selatan Sungai Yangtze. Meskipun kekuatan keluarga Song sedikit lebih lemah, bukan tidak mungkin. Jika saya adalah manajer keluarga Kong, maka saya pasti akan menemukan keluarga yang relatif kuat keluarga di Jiangnan.
dan kemudian bersatu dengannya untuk membantunya menjadi keluarga nomor 1 di Jiangnan, dan pada saat yang sama membuatnya setia kepada saya dan menjadi kekuatan eksternal saya sendiri. Dalam hal ini, saya telah memperluas tentakel saya ke Jiangnan, dan pada saat yang sama meletakkan dasar di Jiangnan. Chen Zekai berkata, "Tuan muda, saya mengerti maksud Anda. Tampaknya ini adalah keluarga Kong, harus dilihat, saya memenangkan keluarga Song dan ingin bekerja sama dengan keluarga Song." Ye Chen mengangguk. Keluarga Kong ada di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun Mes Song saat ini. Saya kira mereka memiliki pemikiran yang lebih dalam, dan mereka bahkan mungkin ingin menikah dengan keluarga Song. Chen Zekai mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, jika keluarga Kong menikah, mereka mungkin tidak dapat menghormati keluarga Song." "Apa statusnya?" "Jika dia adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Kong, maka kemungkinannya memang agak kecil, tetapi jika dia hanya salah satu dari banyak keturunan, dan dia mungkin orang yang tidak menunjukkan wajahnya, maka kirim dia untuk menikahi Song Wanting. Keluarga Kong tidak rugi, benar?" Chen Zekai berkata sambil berpikir, "Menurut apa yang kamu katakan, itu memang bukan kerugian. Keluarga Kong tampaknya cukup makmur. Di antara pewaris muda generasi ini, seharusnya ada 6 atau 7, seorang laki-laki." Ye Chen berkata, "Perkawinan campur ini juga seperti pacuan kuda Tianji. Kekuatan keseluruhan pihak lain lebih kuat dari milikmu. Itu tidak berarti bahwa setiap kudanya lebih kuat dari kuda terbaikmu. Mungkin kudanya yang lebih rendah itu tidak sebaik sebagai kuda kelas 1 Anda." Chen Zekai mengangguk berulang kali, "Tuan muda, apa yang Anda katakan sangat masuk akal, saya telah dididik." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Anda telah berkultivasi di Jinling selama bertahun-tahun, saya percaya Anda masih bisa memahaminya, bahkan jika Anda tidak memahaminya untuk sementara waktu, Anda dapat mengetahuinya setelah beberapa kata." Pada saat ini, Paul, yang tidak melakukan apa-apa tidak jauh dengan gelas anggur, benar-benar menatap Ye Chen dengan kagum. Dia merasa bahwa Ye Chen menyegarkan kembali kesannya tentang dia. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang kelas atas di Jinling akan sangat menghormati Ye Chen. Saat ini, orang yang berada di sisi Ye Chen dan berbisik kepadanya adalah juru bicara keluarga Ye di Jinling. Bahkan dia sangat menghormati Ye Chen, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh Ye Chen di Jinling. Pada saat ini, seseorang di ruang perjamuan tiba-tiba berteriak, "Tuan muda ketiga dari keluarga Konfusius di Yanjing ada di sini." Kalimat ini menyebabkan kegemparan di seluruh ruang perjamuan. Keluarga Yanjing Kong dapat menempati peringkat 10 besar di Yanjing, dengan total aset lebih dari 500 miliar, latar belakang keluarga sangat dalam dan kekuatannya luar biasa. Dari segi ukuran aset saja, keluarga Kong setidaknya 5 kali lipat dari keluarga Song. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong sebenarnya datang ke Jinling untuk menghadiri pesta ulang tahun keluarga Nona Song, yang membuat semua orang merasa sedikit tidak biasa. Beberapa orang bahkan berseru, "Apakah keluarga Kong ingin menikah dengan keluarga Song?" Yang lain berkata, "Sangat mungkin. Nona Song sangat cantik, sangat temperamental, dan sangat cakap, tetapi dia ditempatkan di Yanjing. Di mata keluarga, dia pasti menantu yang baik." Chen Zekai berkata kepada Ye Chen, Tuan muda ketiga dari keluarga Kong sebenarnya memiliki posisi yang baik dalam keluarga Kong." Ye Chen bertanya dengan penuh minat, "Bagaimana mengatakannya?" Chen Zekai menjelaskan, keluarga Kong memiliki 4 laki-laki pada generasi sebelumnya. Masing-masing memiliki setidaknya 2 anak, dan masing-masing memiliki seorang putra. Tuan muda ketiga adalah putra kedua dari keluarga Kong. Meskipun putra satu-satunya adalah yang ketiga dalam usia, dia bisa berada di peringkat kedua dalam kekuatan dan pengaruh. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tampaknya keluarga Kong ingin menggunakan kuda berukuran sedang untuk bertarung melawan atasan keluarga Song. Tunggu." Chen Zekai tersenyum sedikit dan berkata, "Saya tidak berpikir Mes Song mungkin dapat melihatnya." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa Anda mengatakan itu?"
Kata Chen Zekai serius, "Tuan, Anda mungkin tidak tahu bagaimana memandangnya. Jangan keluar, mata Nona Song selalu bersinar hanya untuk Anda, seorang pria. Saya yakin Nona Song pasti sangat menyukai Anda. Dibandingkan dengan Anda, apalagi tuan muda ketiga dari keluarga Kong. Bahkan keluarga Kong jumlah semua tuan muda di keluarga saya tidak sebaik Anda, Ye." Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan mengatakan hal-hal seperti itu dengan santai di masa depan. Miss Wanting belum menikah, dan saya adalah pria yang sudah menikah. Bagaimana menurut Anda? Jika itu keluar, itu akan berdampak pada reputasinya." Dimengerti. Chen Zekai mengangguk dengan wajah terpelajar dan berkata, "Tuan muda, jangan khawatir. Saya hanya akan memberitahu Anda hal semacam ini." Segera, seorang pemuda berpakaian rapi masuk, dikelilingi oleh keluarga Song. Song Rongrong dan ayahnya Song Tianming mengikuti pemuda itu sepanjang waktu, terlihat sangat perhatian. Tuan Song dan Song Wanting juga mengikuti, tapi ekspresi Song Wanting sedikit dingin. Ye Chen memandang pemuda itu, yang berusia sekitar 27 atau 18 tahun, dengan ekspresi angkuh di wajahnya. Chen Zekai yang berada di samping berkata dengan tenang, "Saya pikir tuan muda ketiga dari keluarga Kong tampaknya merasa seperti seekor naga telah datang ke kolam ikan. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Anda, naga yang sebenarnya, tinggal di tempat kecil ini, kolam ikan di Jinling." Ye Chen tersenyum sedikit, tidak setuju dengan kata-katanya. Faktanya, Ye Chen tidak peduli, yang lain mengudara di depannya. Tidak peduli seberapa besar orang lain mengudara. Itu urusan mereka sendiri, selama mereka tidak memprovokasi diri mereka sendiri dan ingin berpura-pura agresif, saya tidak peduli padanya. Ada semburan seruan dari kerumunan, tidak ada yang menyangka tuan muda ketiga dari keluarga Kong benar-benar akan datang. Di antaranya ada beberapa keluarga di Aosi yang ingin menjalin hubungan dengan keluarga Kong. Mereka memandang tuan muda ketiga dari keluarga Kong, seperti kucing rakus melihat daging. Keluarga Song menemani tuan muda ketiga dari keluarga Kong ke ruang perjamuan. Orang tua Song membawanya ke Ye Chen terlebih dahulu, memperkenalkan Ye Chen dengan hormat, dan berkata, "Tuan muda ketiga, ini adalah tuan terkenal Ye Chen di Jinling, adalah penyelamat seseorang Song, dan seperti Anda, dia adalah talenta muda, naga dan burung phoenix, tuan muda." Ketiga dari keluarga Kong menilai Ye Chen dan merasa bahwa anak ini tidak terlihat seperti banyak, di tempat dia berdandan, dia tidak lebih dari orang biasa. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong hendak mengejek Ye Chen dengan menghina, tapi tanpa diduga, dia melihat Chen Zekai dari sudut matanya. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong secara alami mengenal Chen Zekai. Lagi pula, Chen Zekai berasal dari keluarga Ye. Apalagi keluarga Ye jauh lebih kuat dari keluarga Kong. Bahkan keluarga Kong ingin menjilat keluarga Ye. Jadi dia terkejut melihat Chen Zekai ada di sini. Kemudian dia melihat ke arah Ye Chen lagi, dan tiba-tiba merasa bahwa Chen Zekai ada di sini, dan anak ini bernama Ye. Jadi bisakah dia menjadi tuan muda dari keluarga Ye? Memikirkan hal ini, tuan muda ketiga dari keluarga Kong berkata kepada Ye Chen dengan sopan, "Oh, ternyata tuan muda Ye. Saya sudah lama mengagumi Anda. Beberapa waktu lalu, saya ingin mengunjungi rumah Ye. Tetapi saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak berharap melihat Anda di sini, tuan muda." Ye Chen tersenyum ringan, dan berkata, "Tuan ini pasti salah paham dengan seseorang. Saya bukan tuan muda dari keluarga Ye, saya kebetulan bernama Ye." Tuan muda ketiga dari keluarga Kong buru-buru memandang Chen Zekai dengan hormat. Dia bertanya, "Tuan Chen, Anda berasal dari keluarga Ye. Bukankah ini tuan muda dari Ye keluarga?" Chen Zekai berkata sambil tersenyum, "Kamu juga mendengar apa yang Tuan Ye katakan, dia kebetulan bernama Ye." Tuan muda ketiga dari keluarga Kong mengklik menganggukkan kepalanya. Ketika melihat Ye Chen, matanya sudah penuh dengan penghinaan. Seorang yang disebut Master of Chicken Feather Ye berani dibandingkan dengan dirinya sendiri, kentut macam apa dia? Memikirkan hal ini, dia tidak repot-repot berbicara dengan Ye Chen lagi.
Dia mengepalkan tinjunya pada Chen Zekai, dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menyangka Tuan Chen ada di sini hari ini. Saya akan mengunjungi Shangri-La besok." Chen Zekai berkata dengan ringan, "Tuan muda, sama-sama, saya tidak tahu bagaimana Tuan muda ketiga punya waktu untuk datang ke Jinling." Tuan muda ketiga dari keluarga Kong melirik Song Wanting dan berkata sambil tersenyum, "Kakakku dan Miss Wanting adalah teman sekelas di luar negeri. Aku berencana untuk kembali dalam 2 hari, tapi ku dengar hari ini adalah hari ulang tahun Miss Wanting. Jadi aku datang lebih awal." Dia berkata. Dia mengeluarkan kotak kado yang sangat indah dari sakunya, dan setelah membukanya, ada kalung rubi AAA berkilau berkata kepada Song Wanting, "Nona Wanting, saya pribadi memilih kalung ini untuk Anda. Itu bertatahkan rubi AAA alami dari Afrika." Semua orang melihat ke dalam kotak dan melihat. Ini di dalam kotak itu ada untaian kalung yang sangat indah, bertatahkan batu delima sebening kristal seukuran telur. Banyak orang yang hadir tanpa sadar berseru. Setiap orang juga orang yang tahu barangnya, dan tahu bahwa rubi AAA jenis ini tak ternilai harganya. Melihat semua orang dikejutkan oleh kalung rubi AAA-nya, tuan muda ketiga dari keluarga Kong berkata dengan senyum puas, "Nona Wanting juga harus tahu bahwa rubi AAA adalah yang paling mahal dari semua permata, dan harga internasional adalah 1 karat, biayanya puluhan ribu dolar, terutama untuk rubi yang sangat murni, dan memiliki 26 karat penuh. Saya menemukan kepala toko perhiasan terbaik di Tiffany, memoles permata ini sendiri, dan menyelesaikan tatahannya. Harganya yang satu ini lebih dari 20 juta dolar AS, dan saya harap Miss Wanting akan menyukainya." Banyak orang iri, dan bola mata mereka hampir copot. Sulit dipercaya menerima hadiah 20 juta dolar AS pada hari ulang tahun. Tapi Song Wanting sepertinya sama sekali tidak tertarik dengan kalung ini. Dia berkata dengan tenang, "Tuan ketiga, kalung ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya." "Apa yang tidak bisa saya terima?" Pemuda ketiga tuan dari keluarga Kong berkata sambil tersenyum. "Ini tidak lebih dari seutas kalung. Untuk keluarga Kong kami, itu tidak lebih dari setetes air di ember. Saya juga berpikir kalung ini sangat cocok dengan temperamen Miss Wanting, jadi saya membelinya khusus untukmu. Jadi Miss Wanting tidak perlu berbicara denganku. Terima saja." Song Wanting mengelak dengan wajah serius. "Tuan muda, kamu terlalu sopan, seperti kata pepatah, tidak ada pahala yang dihargai. Bagaimana bisa saya menerima hadiah yang begitu mahal dari Anda tanpa bayaran? Saya menghargai kebaikan Anda, mengerti. Tapi tolong ambil kembali kalung ini." Tuan muda ketiga dari keluarga Kong tiba-tiba memiliki ekspresi muram, dan bertanya padanya, "Nona Song, mengapa apakah kamu dan aku begitu sopan? Kali ini, bukan hanya untuk ulang tahunmu, tetapi juga untuk dapat bekerja sama secara mendalam dengan keluarga Songmu. Jika kamu begitu sopan sejak awal, bagaimana kerjasama ini bisa berlanjut?" kata Song Rongrong buru-buru. "Menginginkan? Apa yang kamu pikirkan, tuan muda ketiga? Hadiah yang sangat bagus untukmu. Bagaimana kamu bisa mengabaikan upaya telaten dari tuan muda ketiga? Cepat dan terimalah." Ayah Song Rongrong, Song Tianming, juga mengangguk berulang kali. "Menginginkan? Tidakkah kamu melihat siapa yang akan berulang tahun untuk hadiah yang begitu murah hati? Hanya tuan muda ketiga yang akan begitu murah hati." Song Wanting berkata dengan keras kepala, "Saya tahu bahwa hadiah tuan muda ketiga adalah sangat murah hati, dan saya sangat berterima kasih. Tetapi saya benar-benar tidak dapat menerima hadiah yang begitu mahal. Mohon maafkan saya. Ini adalah masalah prinsip pribadi saya, bukan pendapat tentang tuan muda ketiga atau kalung ini. Tolong jangan salah paham tuan muda ketiga." Pada saat ini, Tuan Song juga keluar untuk memuluskan semuanya dan berkata, "Tuan muda ketiga, hadiahmu memang beberapa di antaranya terlalu mahal, dan ingin malu menerimanya, yaitu normal, dan tolong maafkan saya." Tuan muda ketiga dari keluarga Kong mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan Song, apakah Anda dan Miss Wanting memandang rendah saya, atau keluarga Kong kami?"
Tuan muda ketiga dari keluarga Kong tiba-tiba membuka mulutnya untuk membuat masalah, yang membuat Tuan Song merasa cukup sulit. Dia tahu bahwa keluarga Song tidak sekuat keluarga Kong di Yanjing, jadi dia berhati-hati dan sopan di mana-mana, tetapi kesopanan itu hanya karena kesopanan, dan dia tidak benar-benar ingin mengambil kesempatan ini untuk berpegang teguh pada Kong, keluarga. Lagi pula, lelaki tua itu telah melihat segala sesuatu yang datang dan pergi dalam angin dan hujan sepanjang hidupnya, jadi dia dapat melihat sekilas apa tujuan tuan muda ketiga dari keluarga Kong ada di sini hari ini. Terlepas dari bagaimana keluarga Kong ingin bekerja sama dengan keluarga Song, tuan muda ketiga dari keluarga Kong pasti memiliki gagasan tentang Song Wanting cucunya. Dulu, jika keluarga Kong benar-benar ingin menikah dengan keluarga Song, sudah terlambat baginya untuk bersemangat. Tapi sekarang aku benar-benar tidak tertarik pada mereka. Karena di mata Tuan Song, calon menantu terbaik adalah Tuan Ye Chen, yang tidak terlihat di sebelahnya. Jika Tuan Ye Chen bisa menjadi cucu menantunya, dia bahkan tidak ingin mengubahnya untuk orang terkaya di dunia. Dan yang lebih langka lagi adalah cucunya ini juga jatuh cinta pada Tuan Ye. Jika bukan karena pil peremajaan Tuan Ye, saya khawatir saya akan mati sekarang. Jadi bagaimana saya bisa memiliki postur tubuh yang sehat? Jadi di mata Tuan Song, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Ye Chen. Karena apa yang bisa dibawa Ye Chen untuk dirinya sendiri adalah kehidupan yang berharga. Melihat ini, Song Tianming di sebelahnya takut ayahnya akan menyinggung tuan muda dari keluarga Kong. Jadi dia bergegas maju dan berkata, "Oh, terima kasih banyak, Tuan Muda Kong, hadiah ini sangat berharga. Menurut saya menginginkan pasti sangat menyukainya. Tetapi kepribadian anak ini dia relatif membosankan dan tidak pandai berbicara. Jadi saya, sebagai paman, menerima hadiah ini atas namanya, dan juga berterima kasih kepada Guru Kong atas namanya, Song Wanting." Masih ingin berbicara, tetapi Tuan Tua Song mengedip padanya. Tuan Song berbisik di telinganya, jangan pukul wajah tersenyum dengan tanganmu. Mari kita ambil sekarang, dan kembalikan padanya secara pribadi setelah jamuan makan. Melihat apa yang dikatakan kakek, Song Wanting tidak punya pilihan tapi untuk memesan mengangguk. Setelah itu, tuan muda ketiga dari keluarga Kong, ditemani oleh Song Tianming, Song Rongrong dan putranya, memasuki ruang perjamuan dan duduk. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong memiliki pandangan yang tinggi di atas. Dia memiliki hati untuk semua orang, dan memecat semua orang. Tetapi dia hanya menyapa Chen Zekai, Tuan Chen. Duduk bersama, Chen Zekai tanpa sadar ingin melihat Ye Chen, tetapi dia ingat lagi. Ye Chen dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dan itu benar-benar tidak cocok baginya untuk melakukan terlalu banyak pertukaran terbuka dengannya. Tepat ketika dia hendak menolak tuan muda ketiga dari keluarga Kong, Tuan Song di samping berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, ayo pergi bersama, ada 6 meja di ruang perjamuan, tapi salah satunya adalah meja tamu. Seperti namanya, kursi tamu kehormatan adalah tempat tuan rumah menjamu tamu yang paling terhormat." Orang tua dari keluarga Song, dengan Song Tianming, Song Rongrong dan Song Wanting, duduk di meja tamu untuk 10 orang. 6 kursi yang tersisa akan diurutkan menurut senioritas menurut kekuatan semua orang yang hadir. Song Tianming, Song Honor, dan putranya secara alami mengundang tuan muda ketiga dari keluarga Kong untuk duduk di meja, dan Tuan Song mengundang Ye Chen untuk duduk di meja ini juga. 4 kursi tersisa diberikan kepada Chen Zekai, Wang Dongsui, Li Tailai dan Qin Gang. Meskipun kekuatan Wang Zenggang tidak buruk, dia lebih rendah dari Qin Gang, jadi dia tidak bisa duduk di meja tamu kehormatan. Lada kecil, meskipun Qin Aoswei sangat ingin bersama ayahnya dan duduk di meja yang sama dengan Tuan Ye Chen. Tetapi karena kursinya sudah penuh, dia hanya bisa duduk dengan Chen Xiaozhao. Sebelum perjamuan dimulai, lelaki tua itu berdiri dan mengucapkan sepatah kata terima kasih. Ketika berbicara tentang berterima kasih kepada para tamu yang hadir dalam pidato terima kasih, Tuan Song berkata begitu dia datang,
terima kasih banyak. Tuan Ye telah menghadiri pesta ulang tahun cucu Tuan Song hari ini. Begitu Tuan Song mengatakan ini, dia duduk di meja tamu tuan muda ketiga dari keluarga Kong. Ekspresinya langsung menjadi gelap. Apa-apaan? Apakah lelaki tua dari keluarga Song ini begitu cuek dengan sanjungan? Dia datang untuk menghormati pesta ulang tahun cucunya, tetapi dia tidak menempatkan dirinya sebagai rasa terima kasih yang pertama. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa melirik Ye Chen yang berada di meja yang sama. Anak ini terlihat biasa saja, dan dia tidak tahu mengapa lelaki tua dari keluarga Song begitu sopan padanya. Setelah Tuan Song berterima kasih kepada Ye Chen, dia berterima kasih kepada tuan muda ketiga dari keluarga Kong. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong tidak bisa menahan perasaan marah ketika dia melihat bahwa dia dirampok dari kursi C oleh Diaosi yang tidak dikenal seperti Ye Chen. Saat ini, Tuan Song menyelesaikan pidatonya, jadi dia meminta Song Wanting untuk naik dan berterima kasih padanya. Song Wanting yang bermartabat dan bermartabat, seperti Tuan Song, juga berterima kasih kepada Ye Chen terlebih dahulu saat berterima kasih kepada para tamu. Dia memandang Ye Chen dengan penuh kasih sayang dengan matanya yang besar dan berbicara, dan berkata dengan serius, "Terima kasih banyak, Tuan Ye, karena telah meluangkan waktu dari jadwal sibuknya untuk menghadiri pesta ulang tahunku. Aku merasa tersanjung." Setelah berterima kasih kepada Ye Chen, Song Wanting berkata lagi, "Selain berterima kasih kepada Guru Ye, Wanting juga berterima kasih kepada semua teman yang ada di sini hari ini. Terima kasih atas dukungan Anda." Setelah berbicara, Song Wanting membungkuk kepada semua orang. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong hampir kehilangan hidungnya. Meskipun Tuan Song menempatkan dirinya di urutan kedua, dia tetap berterima kasih padanya dengan namanya. Tetapi ketika Song Wanting datang ke sini, dia bahkan tidak menyebutkan namanya sendiri, dan benar-benar bingung dengan orang lain, yang membuatnya sangat marah. Pada saat ini, dia bertanya pada Song Rongrong di sampingnya dengan suara rendah, "Apa latar belakang Ye Chen itu?" Chen tidak puas, jadi dia mengikuti situasi dan berkata, "Ye Chen ini adalah putra kita yang terkenal ipar di Jinling. Dia juga seorang master Feng Shui yang terkenal. Dia sepertinya tahu pengobatan Tiongkok, jadi orang memanggilnya Tuan Ye Kong." Jiasan setelah tuan muda mendengar ini, dia tidak bisa menahan bibirnya. Sialan macam apa Tuan Ye, yang tahu sedikit tentang Feng Shui dan pengobatan Tiongkok, berani menyebut dirinya master, importir paralel semacam ini ditempatkan di Yanjing, dan saya tidak tahu berapa kali telah dibunuh. Song Rongrong buru-buru berkata, "Apa yang dikatakan tuan muda ketiga adalah bahwa Jinling kita adalah tempat yang kecil, tetapi jangan melihat ke tempat kecil itu. Tetapi kuil ini kecil dan berangin, dan airnya dangkal. Tidak ada yang berani melakukannya berpura-pura benar di kolam ini, naga." Berpura-pura menjadi naga sungguhan, tuan muda ketiga dari keluarga Kong mendengus dingin, mengangkat alisnya dan bertanya, "Apakah Ye Chen ini mengklaim sebagai naga sungguhan, Song?" Rongrong berkata dengan suara rendah, "Aku tidak tahu apakah dia mengaku, tapi di sungai dan danau Jinling, dia disebut Tuan Ye, naga asli di dunia." Tuan muda ketiga dari Kong keluarga mencibir, "Apakah dia naga asli di dunia?" "Kong Delong, saya juga naga. Dan naga dari keluarga Kong di Yanjing, saya ingin melihatnya hari ini. Siapa naga asli di dunia, Song?" Rongrong buru-buru menepuk pantatnya, "Jika Ye Chen benar-benar sebanding denganmu, dia benar-benar lebih rendah, dan aku khawatir dia bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu. Kalau begitu wajar." Tuan muda ketiga dari keluarga Kong, dengan lubang hidungnya terbalik, menatap Ye Chen, dan mencibir di dalam hatinya, "Sutra gantung yang bau dari tempat kecil berani mencuri pusat perhatianku. Kamu membuka pisaunya, dan membiarkan bajingan tua di Jinling saling memandang, mengetahui siapa naga asli di dunia." Kong Delong ingin membandingkan Ye Chen di depan umum, jadi dia bertanya langsung di meja tamu, "Tuan Ye, kan, saya mendengar bahwa Anda memiliki nama panggilan yang disebut naga sejati di dunia. Apakah itu benar, Ye Chen?" He tersenyum ringan,
dan berkata dengan acuh tak acuh, yang disebut naga asli di dunia hanyalah nama panggilan yang diberikan oleh beberapa teman di dunia, plus. Kong Delong mencibir, dan berkata dengan sedikit sarkasme, Tuan Ye, Tuan Kong sangat ingin tahu tentang hari ini. Hadiah ulang tahun apa yang kamu persiapkan untuk Mas Wanting, seekor naga asli sepertimu pasti tidak biasa. Pada awalnya, bukan, Nona Wanting akan mengadakan pesta ulang tahun hari ini. Setelah mengetahuinya untuk sementara, saya buru-buru menyiapkan hadiah kecil. Hanya untuk mengungkapkan isi hati saya, Anda tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Kong. Kong Delong ingin menamparkan wajahnya di depan umum. Jadi dia menggigit Ye Chen dengan erat dan tidak melepaskannya, dan bertanya, mengapa Tuan Ye begitu rendah hati? Saya hanya ingin tahu hadiah apa yang telah Anda siapkan, dan Anda dapat memberitahu semua orang atau menunjukkannya, bukankah begitu? Berbicara, Kong Delong berkata lagi, ngomong-ngomong, karena Tuan Ye adalah seorang ahli Feng Shui, izinkan saya menebak dulu. Mungkinkah hadiah yang diberikan Tuan Ye kepada Nona Wanting adalah selembar kertas jimat yang disucikan oleh Anda, atau jimat? Ye Chen tersenyum ringan. Tuan Kong sangat pintar, dia sangat dekat. Mendengar ini, Kong Delong segera mencibir dan berkata, ada seorang pelayan di keluarga kami yang membuat komoditas kecil di Yiwu. Saya mendengar dari dia, pasar komoditas kecil Yiwu, grosir jimat itu masing-masing hanya beberapa sen. Saya tidak tahu berapa banyak grosir Tuan Ye. Jika grosir Tuan Ye lebih mahal, maka saya dapat memperkenalkan pelayan ini untuk bertemu dengan Anda dan memberi Anda sumber yang lebih murah. Song Rongrong tersenyum ketika mendengar ini, dan ayahnya Song Tianming tidak bisa menahan tawa, tetapi ekspresi orang lain di meja sedikit jelek. Bagaimanapun, Ye Chen selalu dikagumi oleh semua orang, di mata semua orang. Apakah dia Tuan Ye atau Tuan Muda Ye, dia adalah keberadaan yang tak tertandingi dan tak tertandingi bagi orang biasa. Sekarang Kong Delong berani menantang Ye Chen begitu dia datang, yang membuat semua orang sedikit kesal. Chen Zekai hampir secara tidak sadar ingin menamparkan Kong Delong secara langsung, seekor anjing yang tidak tahu baik dan buruk, berpura-pura agresif dengan tuan mudanya dengan sepasang mata anjing, dia benar-benar buta. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menahan keinginan itu lagi. Sangat mudah untuk merokok Kong Delong, tetapi begitu Anda berada di sini dan merokok Kong Delong di tempat, kemungkinan besar identitas Ye Chen akan dapat ditebak. Ye Chen tersenyum di seluruh wajahnya saat ini. Dia sama sekali tidak menganggap serius Kong Delong. Jika Kong Delong sedikit lebih masuk akal, dan dia tidak akan menyinggung perasaannya, tetapi dia mungkin juga membiarkannya berpura-pura menjadi pengecut di sini. Tapi orang ini benar-benar mengacaukannya entah dari mana, jadi aku harus memberinya sedikit bakat. Jadi Ye Chen diam-diam memerintahkan Chen Zekai untuk mengeluarkan ponselnya untuk merekam video secara diam-diam, lalu melihat ke arah Kong Delong, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kong memang naga dan burung phoenix. Pertama kali saya melihatnya hari ini, saya merasa bahwa Master Kong sangat berbeda, dan Master Kong saya benar-benar kagum dengan kemurahan hati tembakan itu. Mendengar Ye Chen memujinya, senyum Kong Delong semakin lebar, dan dia mengira Ye Chen yang telah mengakuinya. Tanpa diduga, Ye Chen segera bertanya, Tuan Kong baru saja mengatakan bahwa kalung yang Anda berikan kepada saya bernilai 20 juta dolar AS. Saya ingin tahu apakah itu benar atau tidak, Kong Delong berkata dengan suara yang sangat arogan dan dingin. Kong saya keluarga ada di Yanjing, itu juga merupakan keluarga teratas di 10 besar, dan kalung senilai 20 juta dolar AS tidak sebanding dengan penipuan saya. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tebak, Tuan Kong, hadiah yang saya berikan Nona Song adalah tentang berapa nilainya? Kong Delong mencibir, meskipun saya tidak melihat apa yang Anda berikan, saya kira itu pasti tidak akan melebihi 10.000 yuan. Ye Chen tersenyum dan berkata, Tuan Kong, sejujurnya, hadiah yang saya berikan tidak hanya melebihi 10.000 yuan, tetapi juga jauh lebih mahal daripada kalung Anda. Segera, dia menjadi geram, di mana? Apakah kamu mendapatkan sutra gantung yang bau?
Beraninya kamu berpura-pura berada di depanku. Ye Chen bertanya sambil tersenyum, jika hadiah yang kuberikan benar-benar lebih mahal dari kalungmu, bagaimana menurutmu, Kong? Delong mendengus dengan dingin, ada begitu banyak saksi yang hadir. Jika hadiah yang Anda berikan benar-benar lebih mahal daripada kalung yang saya berikan, saya akan memakan kalung ini di tempat. Ye Chen bertepuk tangan, dan berkata sambil tersenyum, sangat bagus, maka sudah beres. Kong Delong mengerutkan kening dan berkata, Tuan Ye, jika hadiah yang Anda berikan tidak semahal milik saya, lalu apa? Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika tidak semahal milikmu, saya akan meletakkan peralatan makan di depan saya makan. Mendengar ini, Kong Delong tertawa dan berkata, set peralatan makan ini semuanya terbuat dari porselen tulang, jadi bagaimana jika Anda tidak bisa memakannya? Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, jika aku benar-benar kalah, maka bahkan jika peralatan makan ini hancur, aku akan memakannya banyak. Ketika Song Wanting mendengar ini, dia buru-buru membujuk Ye Chen, Tuan Ye, mengapa kamu harus memiliki pengetahuan seperti dia? Bahkan jika Anda benar-benar memberikannya selembar kertas di mata Wanting juga bernilai $1.000. Ye Chen sedikit tersenyum, Nona Song, jangan khawatir, aku, Ye Chen, selalu sangat yakin dalam melakukan sesuatu. Kong Delong melihat Song Wanting begitu protektif terhadap Ye Chen, aku kesal untuk sementara waktu. Setelah itu, dia menamparkan meja, berdiri dan bertepuk tangan. Oke, Tuan Ye memang seorang tuan. Ada begitu banyak orang di sini hari ini. Jadi biarkan mereka menjadi saksi. Jika hadiah yang Anda berikan kepada Nona Song benar-benar lebih baik daripada milik saya itu mahal, jadi saya menelan kalung ruby yang saya berikan, tetapi jika hadiah Anda tidak semahal hadiah saya, Anda tidak akan dapat menelan satu pun porselen untuk peralatan makan ini. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, tolong ambilkan hadiah dariku, Nona Song, Song Wanting. Sedikit khawatir, dan mengeluarkan kotak hadiah kecil yang diberikan Ye Chen padanya. Dia belum membuka kotak kado, jadi dia tidak tahu apa isinya. Ye Chen berkata kepada Song Wanting dengan nada meminta maaf, Nona Wanting, saya minta maaf memberi Anda hadiah, tetapi saya ingin Anda membukanya secara langsung dan menunjukkannya kepada semua orang. Song Wanting buru-buru berkata dengan hormat, Tuan Ye, Anda adalah terlalu sopan Ye. Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu saya ingin meminta Miss Wanting untuk membuka kotak kado ini di depan umum. Ketika Kong Delong melihat kotak kado di tangan Song Wanting, yang kecil tidak sebesar kotak cincin, jadi dia mencibir dan berkata, ukuran kotak hadiah yang sangat kecil, bahkan jika kamu memasukkan berlian ke dalamnya, tidak masalah. Ruby aku mahal, Ye. Chen berkata sambil tersenyum, berlian hanyalah karbon elemen. Di mata saya, tidak ada perbedaan penting antara berlian dan sepotong batu bara, jadi saya bagaimana Anda bisa memberi Nona menginginkan hadiah yang begitu vulgar. Kong Delong kesal ketika mendengar kata-kata Ye Chen. Bocah Ye Chen ini jelas memarahi dirinya sendiri karena vulgar. Jadi dia mendengus dingin, jangan konyol di sini, biarkan semua orang melihat hadiah apa ini, aku benar-benar tidak percaya bahwa isi kotak sekecil itu bisa bernilai lebih dari $20 juta AS ruby. Itu mahal, set peralatan makan porselen tulang ini, kamu bisa memakannya. Pada saat ini, sebagian besar orang yang hadir berkeringat dingin untuk Ye Chen. Meskipun semua orang tahu bahwa Ye Chen sangat kuat, dan bahkan memiliki banyak pencapaian dalam metafisika, tetapi hal semacam ini murni lebih dari uang, mereka benar-benar tidak percaya bahwa Ye Chen dapat dibandingkan dengan Kong Delong. Kekuatan keluarga Kong memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan keluarga-keluarga di selatan Sungai Yangtze. Jika dilihat dari skala asetnya, jika Kong Delong datang ke Jinling seperti naga yang menyeberangi sungai. Karena di Jinling, tidak ada yang lebih baik dari Kong Delong. Bahkan di seluruh Jiangnan, tidak ada yang bisa menandinginya. Selain itu, kalung ruby AAU200B senilai $20 juta hampir menjadi bagian atas kalung ruby.
Bahkan berlian seukuran telur mungkin tidak bernilai banyak uang. Jadi semua orang berspekulasi, apa yang ada di dalam kotak kecil yang diberikan Ye Chen kepada Song Wanting yang membuat Ye Chen begitu yakin bahwa itu akan lebih mahal dari 20 juta dolar AS. Song Wanting dengan hati-hati membongkar kotak kado saat ini. Ketika kotak kado persegi kecil di dalamnya terbuka, semua orang yang hadir menjadi semakin khawatir. Kotak kado semacam ini tidak terlihat seperti barang kelas atas, karena barang yang sangat bagus. Kotak kado yang digunakan untuk pengemasan juga dibuat dengan sangat elegan. Tapi Ye Chen tampak seperti berada di toko souvenir. Jika dia membelinya dengan santai, harganya paling banyak beberapa ratus dolar. Pada saat ini, semua orang mengira Ye Chen akan hancur. Setelah Kong Delong melihat kotak hadiah itu, dia juga tertawa dengan jijik. "Tuan Ye, apakah terlalu murah untuk memasukkan sesuatu yang bernilai lebih dari 20 juta dolar AS ke dalam kotak yang rusak seperti itu?" Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Satu nilai dari sebuah barang tidak dinilai dari kemasannya. Jadi meskipun Tuan Muda Kong berpakaian bagus, nilainya mungkin tidak lebih tinggi dari mereka yang memakai pakaian biasa." Kong Delong mendengus dingin dan bertanya, "Apa maksudmu dengan nama belakang Ye? Maksudmu, nilai Tuan Mudaku tidak setinggi sutra gantungmu?" Ye Chen sedikit tersenyum. "Sebagai contoh, jika kamu benar-benar ingin hingga jika Anda memikirkannya seperti itu, maka saya tidak ada hubungannya." Ye Chen merentangkan tangannya tanpa daya saat dia berbicara, wajahnya penuh percaya diri. Kong Delong sangat marah, tetapi dia tidak repot-repot berbicara dengannya. Jadi dia berkata dengan suara dingin, "Cepatlah dan biarkan semua orang melihatnya. Aku masih menunggu untuk melihat bagaimana kamu memakan peralatan makan ini." Song Wanting memandang Ye Chen dengan ekspresi khawatir. Saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus membuka kotak kado atau tidak. Tapi Ye Chen memberinya ekspresi meyakinkan, dan berkata dengan senyum tenang, "Nona Wanting, karena Master Kong berpikir demikian, mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Lalu buka dan biarkan dia melihatnya." Song Wanting lalu mengangguk, "Buka dengan lembut penutup atas kotak hadiah. Tidak masalah jika Anda membukanya." Aroma aneh langsung berhembus dari kotak kado. Ketika Tuan Song yang duduk di sebelah Song Wanting mencium bau ini, seluruh tubuhnya disambar petir. Dia terlalu akrab dengan rasa ini, karena ini adalah pil peremajaan ajaib yang membuatnya setidaknya 20 tahun lebih muda. Pada saat ini, seseorang dari meja lain juga berseru, "Ya Tuhan. Ini benar-benar pil peremajaan." Aku sangat iri pada Mas Wanting, karena begitu disukai oleh Tuan Ye. Banyak dari mereka orang-orang yang datang ke pesta ulang tahun Song Wanting hari ini juga menghadiri pesta ulang tahun orang tua keluarga Song. Semua orang menyaksikan pemandangan ajaib yang terjadi ketika Tuan Song meminum pil peremajaan hari itu. Pada saat itu, semua orang sangat menginginkan pil peremajaan. Tidak diragukan lagi bahwa setiap orang kaya, meski tidak sekaya keluarga Kong, tapi setidaknya mereka semua memiliki kejayaan dan kekayaan yang tidak bisa dihabiskan seumur hidup. Bahkan Li Tailai di meja yang sama terkejut tak bisa berkata-kata. Dia adalah orang terkaya di Haicheng, dan dari segi kekayaan, dia tidak jauh lebih buruk dari keluarga Song. Dan dia juga memasuki usia tua tahun ini, dan dia jelas bisa merasakan bahwa semua aspek tubuhnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ini tidak dapat diubah, tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan. Jadi dalam mimpinya, dia berharap memiliki kesempatan untuk memiliki pil peremajaan. Bahkan jika dia diminta menghabiskan 1/10 dari asetnya, dia tidak akan menyesalinya sama sekali. Karena dia tahu bahwa selain pil Hui Chun, bahkan jika dia menghabiskan miliaran RMB, tidak mungkin untuk membeli kembali masa muda 20 tahun. Raja judi Makau, Stanley Ho, benar-benar sangat kaya dan super kaya, tetapi usianya sudah lebih dari 90 tahun, dan dia tidak memiliki cara untuk membeli kembali masa mudanya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menghabiskan ratusan juta ke rumah sakit setiap tahun, agar rumah sakit bisa menyelamatkan hidupnya. Namun,
Waktu yang dibeli dari rumah sakit hanya bisa menunda kematian. Lalu bagaimana jika kita hidup 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau bahkan 5 tahun lagi? 5 tahun yang dia beli kembali dengan beberapa miliar dolar tidak lebih dari kelanjutan hidupnya, dan itu tidak dapat mengubah kondisi fisiknya yang sekarat. Jika dia dapat meregresikan tubuhnya dan kembali ke keadaan yang lebih muda dalam 5 tahun atau bahkan lebih lama, maka baginya akan bermanfaat untuk menghabiskan 10 miliar, apalagi beberapa miliar. Saat ini, yang dilihat semua orang bukan lagi uang, melainkan hal-hal yang lebih penting daripada uang. Seperti waktu, seperti masa muda, seperti kesehatan, seperti harapan hidup. Jadi bagi mereka, tidak ada yang lebih menarik dari Hui Chun Pil. Obat mujarab dapat langsung membuat Anda terlihat lebih muda hingga 20 tahun. Bahkan orang yang sekarat pun dapat memulihkan kesehatan dan memperpanjang hidup pada saat yang bersamaan. Ini terlalu langka. Bahkan Song Wanting sendiri menatap pil peremajaan ini, sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen akan memberikan hadiah yang begitu berharga untuk dirinya sendiri. Di mata saya sendiri, nilai pil peremajaan ini bernilai 10 kali lipat, 20 kali lipat, atau bahkan ratusan kali lipat dari kalung rubi Kong Delong. Mata Song Wanting langsung buram oleh air mata. Dia menatap Ye Chen dengan mata penuh kasih sayang, dan berkata dengan isak tangis, "Tuan Ye, beraninya ingin menerima hadiah yang begitu berharga darimu." Ye Chen tersenyum sedikit, dan berkata dengan tenang, "Aku memberikannya padamu. Hanya terima, apa yang berani kamu terima atau tidak terima." Penatua Song di sampingnya sangat bersemangat hingga dia akan pingsan. Setelah meminum pil peremajaan, dia memiliki keinginan 100 kali lebih kuat untuk pil peremajaan. Hanya setelah Anda memiliki sesuatu, Anda akan tahu betapa menakjubkannya itu. Setelah meminum pil peremajaan, Tuan Song merasa bahwa seluruh tubuhnya telah mendapatkan kembali kemudaannya. Sejak itu, sambil menikmati rasa magis yang dibawa oleh tubuhnya yang berusia 20 tahun, dia juga menantikan kesempatan untuk memperbaiki tubuhnya muda. Pada saat yang sama, dia juga khawatir, jika setelah 20 tahun, dia menjadi orang tua yang sekarat itu lagi, apakah dia bisa mendapatkan pil peremajaan lagi dari Tuan Ye? Lagi pula, ini adalah umur 20 tahun, dan semua orang akan tergila-gila karenanya. Dan sekarang, Tuan Ye benar-benar memberi cucunya pil peremajaan lagi. Jika saya memperlakukan cucu perempuan saya dengan lebih baik, mungkin cucu perempuan saya bersedia memberikan pil peremajaan ini kepada saya. Kong Delong menemukan bahwa semua orang dikejutkan oleh pil yang kotor, yang membuatnya sangat kesal. Jadi dia mendengus keras, dan berkata sambil mencibir, "Nama keluargamu Ye? Dari mana kamu mendapatkan pil yang begitu kuat? Beraninya kamu mengatakan bahwa barang rongsokan ini lebih mahal daripada kalung rubi A." Bersambung.